Salam, kembali lagi bersama saya Antonius Faro di Laboratorium Teknik Informatika. Ya, selamat datang di praktikum pemrograman web. Di minggu ke-6 ini kita akan melakukan update dan delete ya, menambahkan fitur update dan delete pada aplikasi Code Igniter yang kita sudah buat pada 2 pertemuan sebelumnya. Jadi ya, sedikit mengulas kembali tentang CRUD ya, yaitu create, read, update, delete. Kemarin kita udah buat untuk fitur create dan read dari data mahasiswa. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan buat untuk fitur update dan delete-nya. Nah, langsung aja kita ke codingannya ya. Nah, pertama silakan kalian jalankan dulu local development servernya pakai perintah php sparkserve kayak biasa. Terus kedua, kebetulan saya udah buka juga nih untuk codingannya di Visual Studio Code saya. Dan yang terakhir, silakan kalian jalankan juga aplikasi Code Igniter-nya di port 8080 localhost. Terus langsung kalian arahkan ke root atau controller mahasiswa gitu ya. Nah, pertama kita akan buat untuk fitur update-nya dulu atau edit-nya. Nah, jadi nanti di sini tuh harapannya kita buat kolom baru di tabelnya nih, di tabel daftar mahasiswa ada kolom baru di sini. Jadi setiap barisnya nanti ada di kolom itu ada dua tombol, tombol untuk update sama delete. Ya, delete buat nge-push datanya dan yang update ya buat ngedit datanya. Nah, dua tombol itu bakal berkorespondensi ke baris data ini, hanya data ini. Jadi untuk tombol yang ada di sini ya dia bakal digunakan buat ngupdate data yang nomor 1 gitu ya, yang bawah nomor 2 gitu. Nah, jadi kita buat dulu nih tampilannya. Nah, berarti kita buka dulu view-nya karena ini untuk mahasiswa, berarti kita bisa buka di app, views, terus mahasiswa. Nah, ini ya. Terus kita ke bawah, ini saya buat dulu untuk TH-nya atau heading-nya yang ini. Saya tambahin satu lagi. Namanya itu mungkin aksi ya tuh ya. Gitu, saya refresh nih. Udah ada, cuman belum ada isinya. Nah, untuk tombolnya kita bisa buka, ambil dari bootstrap aja. Terus bisa ke dokumentasi, ke bawah itu ada komponen, pilih button. Nah, ini ada tombolnya. Nah, kalau yang update mungkin saya pakai yang biru aja nih, yang primary ya, primary kan. Terus yang merah ini nanti akan saya pakai buat yang danger buat delete gitu. Jadi saya copy aja yang ini. Sorry. Itu ya. Nah, terus kan kita mau nambahin data ya. Sorry, mau nambahin kolomnya untuk setiap barisnya. Jadi TD-nya ini harus di copy ke bawah. Ini data ini dihapus. Di enter. Terus saya copy buttonnya. Terus yang kedua juga yang danger. Gitu. Nah, ini teksnya saya ganti update. Yang ini saya ganti delete. Udah ada ya, dua tuh. Nah, jadi kalau saya klik update, ini dia bakal mengarahkan ke sebuah tampilan form, persis kayak ini, kayak tambah ya. Tampilannya sama, cuman nanti tulisannya mungkin edit ya, atau update gitu. Nah, terus nanti di formnya, tapi udah ada value-nya gitu. Kalau misalnya kita lihat lagi, ini kan udah ada namanya nih, Antonius Faro Nugroho. Jadi kalau saya klik update, ada form kayak gini, cuman nanti udah ada nilainya, Antonius Faro Nugroho. NPM-nya pakai NPM ini gitu ya. Pakai kelas misalnya, gitu. Jadi udah ada sama form juga, cuman udah ada nilainya. Nah, caranya gimana? Nah, ini kita buat dulu supaya kalau saya klik tombolnya ini ngarahin ke routes tertentu ya. Jadi supaya ini diklik itu dia ngarah ke routes tertentu, kita harus ganti elemen button ini jadi elemen anchor atau A. Gitu. Jadi ganti tag pembukanya sama tag penutupnya itu dengan tag A. Terus tabnya ini bisa diganti karena udah bukan button, harus diganti dengan href atau hyper reference ya. Karena kan ini udah beda jadi link, jadi udah bukan button lagi dan link itu butuh href sebenarnya. Nah, kita arahin ke namanya routes mungkin edit gitu ya. Nah, terus kita balik ke sekarang kita bisa search Ctrl P routes buat nambahin routes-nya nih ke bawah. Nah, di sini kita tambahin routes get ya sesuai ya sama yang tadi ini edit terus kita buat mahasiswa edit gitu. Nah, kan kita udah buat nih ya kan. Tinggal di controllernya, di controller mahasiswa kita buat metode edit. Kita cari Ctrl P mahasiswa yang gede nih ya. Atau kalian bisa cari manual di controller di sini mahasiswa gitu. Ke bawah ini kan belum ada nih method edit, baru ada index sama create. Terus store-nya ini nggak terdaftar di sini. Nah, kita bisa tambahin sini public function edit. Oke. Nah, ini tugasnya dia nge-return view. Nah, view-nya belum ada cuman. Jadi view-nya kita buat dulu atau kita kasih namanya dulu, mungkin namanya edit gitu ya. Atau ya edit aja. Edit gitu. Berarti kita buat nih view-nya sekarang. View-nya namanya edit.php.
isinya tuh sama persis kayak tambah ya, karena form juga, cuman dia udah ada nilainya nanti gitu. Jadi bisa kita copy dari tambah.php aja. Cuman mungkin judulnya ini saya ganti jadi edit. Oh, ini belum saya ganti nih, tambahnya jadi masih home ya. Saya ganti jadi tambah data. Gitu. Nah, ini edit data. Kita ke bawah lagi. Nah, ini tambah data mahasiswa ya. Ini saya ganti jadi edit data mahasiswa. Terus kayaknya bawahnya udah aman sih. Jadi kalau kita akses garis miring edit nih, kita bakal jalanin kontrol mahasiswa yang fungsinya edit. Nah, dari sini itu bakal nge-return view yang namanya edit. Jadi ini gitu. Kalau saya klik update nih di sini, itu ya, dia bakal ngebuka edit data mahasiswa gitu dari routes edit. Nah, cuman kalau dilihat ini formnya masih kosong ya, nggak ada nilainya. Nah, jadi ini harus diisi nih. Jadi kita harus ngambil data yang ada di sini, terus kita kirim ke sini, ke route ini, baru kita tampilin datanya di sini sebagai value. Nah, caranya gimana? Pertama buat ngirim datanya, itu gampang. Kita bisa balik pertama itu ke controller mahasiswa ya, ke controller. Nah, di sini kan kita perlu ngirim data nih. Nah, yang pertama kalau kita mau ngirim datanya itu kita butuh ID-nya supaya kita nanti bisa request ke model data mana yang kita butuhkan gitu ya. Nah, gimana cara ngirim ID-nya sekarang? Jadi kalau saya klik ini kan saya mau ngakses data yang ini ya, data ini aja gitu. Jadi kita perlu tahu nih mahasiswa mana yang mau diakses. Cara tahunya itu pakai ID gitu. Jadi kita bisa aja ganti di mahasiswa. Ini edit kita tambahin gini, garis miring, terus php echo, terus mungkin tekan kontrol spasi kalau nggak muncul apa-apa, terus tekan enter, atau kalian bisa ketik manual kayak gini ya buat php echo singkatnya gitu. Di sini kita bisa print m id gitu, kita ambil id-nya. Jadi kalau kita refresh terus kita sorot, itu lihat di pojok kiri bawah edit garis miring 1 gitu ya. Jadi dia ngirimin parameter ID-nya. Nah, yang ini karena ID-nya 2, dia bakal ngirimin ID 2 gitu. Nah, cara nangkepnya itu di routes kita perlu tambahin semacam slug ya, atau mungkin namanya itu placeholder. Jadi kita tambahin garis miring, terus buka kurung, tutup kurung, tambahin any. Nah, ini artinya dia nerima parameter yang nilainya itu apapun. Nah, ini kan udah diterima dari routes-nya ya kan. Saya ngirim 1 nih misalnya di pojok kiri bawah tuh. Nanti diterima di sini. Nah, untuk ngirim ke controller sama metodenya itu kita perlu kasih lagi di sini. Kita harus ngasihnya ini mungkin sedikit aneh, jadi $1 gitu. Ini tandanya parameter pertama. Nanti $1 ini bakal dikirimkan ke controller mahasiswa metode edit ya. Jadi pertama ada di sini ya kan, di pojok kiri bawah. Terus masuk ke sini, diterima ya kan, diterima apapun katanya. Jadi nerima 1, 2 tadi. Nah, terus dijalanin nih metode edit dari controller mahasiswa, parameternya ini masuk. Jadi ini masuk sini gitu. Nah, di sini nanti harus diterima berarti di metode editnya kan. Kita bisa terima pakai mungkin variabel namanya id biar gampang gitu. Nah, supaya bisa ngakses satu datanya, kalau kalian ingat kan pertama kita harus instansiasi modelnya nih kayak gini ya kan. Mahasiswa model kita instansiasi, terus kita tangkap nih jadi sebuah objek gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya gitu kita bisa pakai find all buat ngambil semua datanya. Nah, kalau mau ngambil satu data aja itu kita bisa lihat di dokumentasi aja codeigniter.com. Kalau nggak salah pakai find deh. Read the manual, yang modeling data using CodeIgniters model. Nah, di bawah nih finding data, langsung kalian klik tuh. Buat ngambil satu data nih returns a single row where the primary key. Jadi kita ngambilnya berdasarkan primary key. Primary key-nya kan ID. Kalau kita mau ngambil user yang ID-nya tertentu, kita bisa pakai method find ya kan dari user model yang udah diinstansiasi. Kalau kasus kita ini mahasiswa model, cuman metodenya find bukan find all. Nah, tapi kita harus ngasih tahu yang mana nih. Nah, kita kasih tahu ID-nya apa gitu. Nah, kita udah dapat nih ID-nya. Jadi sekarang kita instansiasi lagi mahasiswa model gitu. New mahasiswa model gitu. Terus bisa kita akses mahasiswa model find. Ini kita kirim ID. Terus ditangkap jadi objek mahasiswa aja. Ya kan? Coba saya dedek dulu biar kelihatan hasilnya. Kalau saya refresh, kalau saya klik update, ini kan di pojok kiri bawah 1 ya. Berarti dia ngirimin ID 1, jadi nanti modelnya bakal nyari di database mahasiswa yang ID-nya 1. Tuh, ada satu data mahasiswa. Nih, nama saya. Kalau saya klik 2, yang bawah, yang pendek tuh,
Yusvaro yang ID-nya 2 gitu. Jadi kita udah berhasil dapetin satu datanya ya. Nah, sekarang tinggal kita kirim ke view-nya. Sama kayak yang dulu ya, kita bisa kirim pakai compact biar enak, biar gampang. Koma compact kasih string mahasiswa gitu. Ini bisa kita hapus DD-nya buat ngetes doang tadi. Nah, di sini di edit ya kan, view edit itu kita bisa akses sekarang. Cara ngaksesnya itu pakai biasa PHP echo. Cuman kita ngasihnya itu di atribut value gini. Terus kita PHP echo. Nah, di sini kita akses namanya itu tadi apa? Mahasiswa ya. Jadi mahasiswa. Nah, karena ini untuk nama, jadi saya akses namanya. Kurung siku, nama gini. Kalau kita tes dulu, saya refresh, update, tuh ada namanya ya, gitu. Nah, tinggal diulangin aja nih value-nya. Ke npm, email, npm, ini email, nomor telepon, langsung lagi nih, nomor telepon, bawa lagi itu ada yang namanya kelas ya. Nah, untuk yang kelas ini sedikit tricky ya. Jadi kita nggak bisa pakai value di sini, tapi kita harus ngecek di sini. Jadi yang dipilih itu nilai yang benar itu harus kita kasih namanya atribut selected gini. Jadi harus kita cek satu-satu gitu. Bisa pakai PHP ini if dolar mahasiswa kelasnya ya itu sama dengan 3IA 17 ya kan. Yang ini kan 3IA 17. Nah, itu kita echo berarti dia selected gitu. Emang rada ribet sih kalau yang select ini. Dan ini bisa kita copy semuanya itu. Ini mungkin bisa dikasih enter kali di value ya. Ini, nah ini tinggal kita ganti nih. 18, 19, 20, 21, 22. Ini harus aman sih. Misalnya saya update ini 17. Oh, tapi ini 4IA 18 ya. Jadinya error pantesan. Dia nggak ada tuh. Yang saya tambah dulu ya coba. Saya runman. Nah, internetnya asal aja. Email runman. Pokoknya asal nih saya pilih 3IA 22 ya. Soalnya waktu itu saya ngisi datanya itu lewat database jadi nggak milih di sini. Saya update tuh bener ya 3IA 22 gitu. Oh, alamatnya belum diisi, jadi langsung aja balik ke codingan di bawah nih, sorry di sini ya, addressnya belum ada. Nah, untuk text area dia juga beda sama input biasa, jadi nggak pakai value tapi di tengah-tengahnya ya, jadi di antaranya gitu. Ini kita bisa PHP echo mahasiswa alamat, save, refresh, tuh sampai ya, aman. Sekarang kita udah berhasil buat minta data per barisnya, terus kita tampilin ke form editnya. Tapi di sini kita belum bisa submit ya kan? Karena kalau kita lihat ke codingannya, si actionnya ini masih mengarah ke store. Nah, store itu kan buat nambahin data baru ya, yang ini. Bukan buat ngedit data yang udah ada gitu. Nah, jadi kita perlu buat metode baru yang tugasnya itu buat ngupdate datanya gitu. Bukan buat store. Karena kan kalau kita lihat lagi nih, ini mirip sama yang create ya. Jadi ada yang create sama store. Nah, kalau create itu buat nampilin view formnya doang, ya kan? Nah, terus data yang kita isi di form itu bakal dikirim ke store. Ini bisa aja jadi satu, tapi nanti bakal riwah, harus pakai if else gitu. Jadi kalau ada data yang dikirimkan nih, itu kita lakukannya yang ini gitu. Kalau nggak cuma view aja. Cuman ribet jadinya dipisah dua gini. Nah, yang edit juga, jadi ada edit buat nampilin view-nya, buat nampilin form edit ini. Sama nanti ada satu lagi kita buat update. Nah, ini baru buat menangani nambahin atau ngedit datanya ke database gitu ya. Nah, jadi di sini kita buat lagi nih, store-nya kita ganti jadi update gitu. Terus di sini kita buat lagi metodenya. Public function update ya kan. Gitu. Nah, sekarang dia udah ngarah ke metode yang benar, tapi sama ya. Kita jadi butuh ID lagi. Karena kalau kita lihat ke dokumentasi, ya kita ke atas lagi biar gampang nih buat saving data kayaknya. Nah, buat update itu nih ada data ya kan, data yang mau ditambahin atau mau diisi ulang gitu, sama ID. Kita butuh ID sama datanya gitu. Ini sama persis kayak insert ya, cuma kita butuh ID aja gitu ya. Nah, sekarang ID-nya perlu kita kirim lagi. Jadi persis kayak si edit tadi, kita perlu ngirim ke update ID di sini. Caranya gampang karena kita udah dapetin
variabel mahasiswa kita udah dapat datanya ya. Kita kirim kan nih dari edit, kita kirim mahasiswa di sini. Jadi di view edit itu ada data mahasiswa, kita bisa akses di sini sama kayak tadi. Kita bisa akses gini, PHP echo itu kita mahasiswa ID-nya gitu. Jadi ini kalau saya balik ke sini terus saya refresh, oh nggak ada tampilannya ya karena dia nggak kelihatan. Tapi kalau saya klik ini harusnya dia jalanin metode update di controller mahasiswa terus ngirimin ID-nya. Nah kita harus tambahin lagi nih di routes-nya sama persis, cuman ini ganti update gitu ya, sama persis gitu. Jadi dia nanti nerima ID-nya ya kan, terus nanti dikirim ke metode update ID-nya lagi gitu. Di sini jadi diterima ID-nya. Nah, terus sekarang kita udah dapat ID-nya, kita butuh datanya nih, ya kan? Datanya bisa kita akses lewat this request get post kalau pakai post ya metodenya di sini nih, metodenya post, jadi kita pakainya get post. Kalau pakai get gitu. Nah, tapi karena kita pakai post dan ini sebenarnya bisa kita copy aja karena sama persis ya. Ini datanya, ya kan? Nah, terus kita tinggal instansiasi modelnya lagi. Ini bisa di copy lagi. Model udah ada, ya kan? Datanya udah ada, ID-nya udah ada, tinggal kita jalanin nih query-nya, ya kan? Mahasiswa kita harus enggak ini mahasiswa model bisa ya kan? Sama kayak di sini. Tuh untuk update kita cukup kirim ID-nya, datanya apa ya. Berarti kita mahasiswa model ya kan. Ini user model sama mahasiswa model update ya. Tuh kalau kalian lihat di sini ada ID sama data. Buka tutup kurung, kita kirim ID-nya. Ini udah ada ID ya kan. Terus data kita kirim juga gitu. Jadi ini kalau dijalanin kita update datanya. Terus biar sama kayak ini, jadi langsung kita balikin aja ya ke routes mahasiswa aja. Jadi kita return lagi buat redirect-nya. Redirect, pakai function redirect. Kita redirect ke kita tambahin mahasiswa, koma gitu. Jadi pertama kita ambil modelnya, kita instansiasi, ini wajib. Kita ambil datanya dari get post, data yang kita masukin di form ini. Terus udah kita tinggal query aja, kita update mau update data yang mana berdasarkan ID, terus datanya apa gitu ya. Habis itu kalau udah berhasil kita redirect ke mahasiswa. Jadi kalau kita balik lagi ya kan, saya balik ke mahasiswa mungkin. Misalnya saya mau edit yang pertama nih, Antonius Waronugoro, saya ganti jadi Antonius aja ya. Saya update, namanya saya hapus, Antonius aja tuh. Saya klik submit. Dia bakal balik ke mahasiswa dan datanya udah berubah tuh jadi Antonius aja gitu. Kalau Ironman saya ganti Ironman 2 mungkin submit berubah ya. Nah sampai sini kita udah berhasil implementasiin buat fitur update-nya. Yang terakhir tinggal delete dan ini gampang banget. Jadi kalau saya klik delete itu dia tinggal melakukan request ke database melalui model buat delete-nya. Nah gampang. Sama kayak update kita harus kirim ke routes lain. Jadi pertama di mahasiswa ya. Nah ini buttonnya kita ubah jadi A lagi. Terus stepnya kita hapus, href. Ini saya ganti jadi hapus mungkin. Gitu. Atau delete aja. Terus mau delete ID yang mana kita perlu ngasih tahu juga ID-nya, jadi bisa pakai PHP echo buat nampilin ID-nya di sini. Ini kalau kita balik refresh. Ini kalau kalian perhatiin pojok kiri bawah itu ada localhost bla bla bla, ada delete terus 10 karena ID-nya 10 ya. Terus di sini ada juga nih. Itu ada ID 2, ID 1. Jadi kita mau ngapus data mahasiswa yang ID-nya 1. Ini yang datanya mahasiswa ID kedua, ini yang ID 10 gitu. Nah, sekarang tinggal kita buat routes-nya. Ini sama ya, bisa kita copy. Nah, ini langsung aja delete gitu. Ini delete, tinggal kita buat metode delete di controller mahasiswa. Public atau proses di bawahnya aja, public function delete ya. Dia nerima ID sama kayak yang lain. Terus tugasnya ini dia nge-delete data. Kita bisa cek di atas gimana caranya nge-delete data nih. Deleting data. User model atau mahasiswa model delete ID-nya berapa? Tuh, pakai primary key value ya. Karena kita pakai ID dan udah ada ID-nya, berarti bisa langsung kita delete nih. Kita instansiasi dulu kayak biasa. Mahasiswa model ya kan. Terus di bawahnya tinggal mahasiswa. Sorry, ini mahasiswa model mungkin namanya biar lebih sesuai. Mahasiswa model, terus tinggal kita delete yang mana, delete yang ID-nya ID gitu. Terus mungkin nah ini juga harus di return sih kayaknya ya, kita return redirect to mahasiswa koma. Nah,
Oke, jadi kalau saya klik tombol delete, ini dia bakal ngirim ID 10 sebagai parameter ya kan, ditangkap di routes di sini any, terus dikirimin sebagai parameter ke metode delete yang ada di controller mahasiswa, masuk ke sini ya kan, terus tinggal kita instansiasi modelnya, masuk ke sini kita jalanin metode delete, terus kita masukin ID-nya, udah ke delete, habis itu kita balik lagi ke mahasiswa. Oh sorry, ini harus saya tambahin kayaknya ya, gini. Saya coba, saya hapus. Oke, ini error unexpected token katanya. Oh, ini ada di line 59 ya. Jadi kita balik lagi. Sorry, refresh aja. Tuh. Misalnya saya delete Iron Man 2 nih. Saya delete, tekan, tuh hilang gitu aja ya. Nah, jadi di sini kita udah berhasil implementasikan untuk fitur update dan delete di pertemuan 6 ini. Mantap ya. Jadi nanti mungkin di pertemuan 7 kita bisa lihat fitur-fitur tambahan lainnya di CodeIgniter. Tapi di pertemuan 6 kali ini saya rasa udah cukup. Kita udah belajar gimana caranya bisa melakukan update dan delete, dan sekarang kita udah berhasil melakukan CRUD ya pada aplikasi CodeIgniter kita. Setelah kita juga udah belajar gimana caranya konsep MVC bekerja, terus menghandle form request-nya ya melalui get post atau get mungkin kalau kalian mau coba gitu. Dan mungkin nanti di besok di pertemuan terakhir, di pertemuan 7 kita bisa gali lebih lanjut lagi terkait fitur-fitur tambahan di CodeIgniter khususnya versi keempat ini, yang mana bisa memudahkan kita sebagai developer itu untuk membuat aplikasi web, karena CodeIgniter ini merupakan salah satu framework yang memang tujuannya itu untuk memudahkan pekerjaan kita. Tapi untuk pertemuan 6 kali ini, praktikum pemrograman web, update dan delete pada CodeIgniter, saya rasa cukup sampai sini saja. Jadi terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian materi praktikum hari ini. Saya Antonius Faro, Laboratorium Teknik Informatika.